Salam bumi. Jadi terima kasih teman-teman, saya perwakilan dari Forum Komunitas Hijau Kabupaten Tulungagung. Kebetulan Pak Ketuanya Pak Kasinero yang di Telaga Buret itu tidak bisa hadir, sekaligus koordinator Sekolah Dwiata Kabupaten Tulungagung. Jadi Sekolah Dwiata itu sekolah yang peduli dan budaya lingkungan hidup. Jadi ada 8 item yang harus ada di situ. Salah satunya itu jejaring untuk reboisasi seperti ini. Jadi kita di Kabupaten Tulungagung sudah ada puluhan sampai ratusan sekolah Dwiata yang siap untuk kita gerakan untuk membantu tata kelola lingkungan di Kabupaten Tulungagung. Nah, kita bersyukur hanya kelebihan di Kabupaten Tulungagung, khususnya ini izinnya yang di lapangan Pak Harun, kita nanti kolaborasi tahun depan itu minimal kita akan ada 13 lingkungan hidup yang harus kita peringati. Di situ nanti kita salah satunya adalah reboisasi, bersih-bersih sampah di pantai maupun di sungai maupun tata kelola lingkungan yang lainnya. Kalau di Forum Komunitas Hijau kita ada 8 atribut di situ yang harus wajib kita kelola secara nasional untuk menuju kota hijau di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Ya, salah satunya itu ada green waste, itu bebas sampah, green water, green energy, green transportation maupun yang lainnya. Ini kita sandingkan dengan teman-teman penggiat di Kabupaten Tulungagung. Kita berharap nanti kita bergerak bersama, semoga di Kabupaten Tulungagung tidak seperti di kota-kota yang lain yang terjadi longsor nanti. Amin. Kita jaga sama-sama, nanti kita sama-sama bergerak dengan sekolah, dengan penggiat, dengan forum-forum komunitas yang lainnya. Nanti kita akan bantu edukasi ke pusat maupun nanti dari bantuan-bantuan dari CSR, mudah-mudahan bisa bergabung dengan kita semuanya nanti. Amin. Itu mungkin dari saya, terima kasih Pak Harun dan teman-teman dari Mas yang sudah ini bisa kita bergabung pada pagi hari ini. Kita berharap nanti kita tetap satukan hati untuk selamatkan lingkungan, selamatkan bumi, terutama di Kabupaten Tulungagung. Salam bumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sedikit. Dengan fenomena banjir bandang di Sumatera, tanah longsor ini sebenarnya apa yang terjadi dengan hutan kita? Yang terjadi dengan hutan kita, kebetulan saya orang biologi Pak ya. Jadi setiap tahun itu ada sekian hektar hutan kita itu hilang. Itu ada perubahan fungsi lahan di situ, mulai dari perubahan pertambangan, pertanian maupun sebagainya. Kita dari komunitas biologi nasional pun kita sudah memotret di beberapa titik di Sumatera, Kalimantan, Papua itu sudah banyak lubang hutan kita. Nah, makanya ini kita bergerak bersama-sama mengedukasi baik ke pusat maupun di forum internasional. Jadi kita dari komunitas biologi itu sudah memotret semuanya, kemudian sudah kita laporkan ke pusat. Apa dampak yang ditimbulkan banjir tanah longsor di Sumatera kan luar biasa berat. Apa pemerintah kurang kontrol atau gimana? Dari pemerintah sebenarnya sudah ada kontrol ya, cuma yang dari pusat Pak ya. Ya. Ke bawahnya ini yang harus dievaluasi ya. Ya, artinya ke bawah itu apa Pak? Dari misalnya dari pusat kayak dari kita MKH ya. Ini kita bentukan Ditjen PUPR. Di situ pemerintah zamannya dulu presiden yang kemarin Pak Jokowi itu menanamkan program kota hijau dengan 8 atribut, menata tata kelola lingkungan semuanya. Tapi begitu ke bawah program ini hilang semuanya. Jadi ada rantai yang terputus di situ. Harapan kita terhadap pemerintah supaya tidak terjadi bencana yang dahsyat seperti Sumatera ini. Harus saling sinergitas dengan semua komunitas penggiat maupun elemen yang ada di masyarakat, dan pemerintah harus melakukan pembatasan terhadap pembalakan liar. Artinya pembatasan HPH. Betul. Ya. Kalau Pak Harun, yang terjadi fenomena ini ganti ini narasumber ini pasti lain ini. Pemerintah kurang responsif, kurang reaktif terhadap aksi pembalakan liar dan tidak ada hukuman yang tegas atau gimana? Sebenarnya kalau kebijakan tetap di pemerintah ya. Jadi ketika kita selaku pegiat lingkungan artinya terus memberikan masukan-masukan terkait
itu dipakai ataupun tidaknya itu tergantung pemerintah sendiri. Akan tetapi kalau kita melihat bencana di Sumatera, di Kalimantan atau bahkan banjir tanggal 15 Desember kemarin, seharusnya itu sebagai individu atau manusia kita juga harus paham bahwa itu peringatan alam. Jadi alam ini jangan dikira sebagai benda mati. Bumi itu bisa bergerak sesuai kemauannya. Itu untuk mengingatkan kita sebagai makhluk di bumi yang selalu memanfaatkan bumi, namun tidak pernah menjaga bumi itu sendiri. Sekarang dari Mas Kolo Cokro, ini tuan rumah yang mengadakan penanaman. Ini pendapat Anda terkait bencana di Sumatera. Nggih, kula pun mawon, maksudnya nggih cocok kali pendapatnya Pak El, Pak Harun itu mawon. Ngoten nggih. Setuju masing ngoten. Kita harus ada pembatasan semuanya. Nggih. Ya, memang masyarakat harus edukasi, Pak. Kalau masyarakat edukasi juga tidak paham, jadi kita istilahnya cerewet terhadap tata kelola lingkungan. Harus kelola Kalau nggak ada proses pembiaran ya